Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update. Pemirsa, berikutnya mari kita pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga sore hari ini, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 973 orang dengan total menjadi lebih dari 20.000 orang. Sementara lebih dari 4.800 orang dinyatakan sembuh dan sayangnya yang meninggal juga bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang. Dari data ini pemirsa kita bisa lihat bahwa pasien yang sembuh ini lebih banyak dibandingkan yang meninggal. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda untuk di rumah aja. Namun jika harus terpaksa keluar rumah, patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan juga memakai masker jika beraktivitas di luar rumah. Dan informasi selanjutnya ini ada berbagai cara dilakukan banyak orang dari berbagai bidang keahlian untuk ikut turun tangan menanggulangi dampak wabah COVID-19. Pemirsa, salah satunya adalah Chef Haryo Pramu yang membuka dapur umum menyediakan makanan untuk para tenaga medis di Jabodetabek. Awalnya Chef Haryo baru akan memulai usaha restoran, namun karena pandemi yang melanda, usaha tersebut berubah bentuk menjadi usaha catering. Berpengalaman membuka dapur-dapur umum di daerah-daerah bencana, Chef Haryo tergerak untuk membuka dapur umum yang membagikan makanan bagi tenaga medis di 25 rumah sakit di Jabodetabek. Sekitar 3.000 kotak makanan dibuat dan didistribusikan setiap harinya. Salah satu relawan mengaku ingin turut berperan membantu para tenaga medis yang berada di garda terdepan penanggulangan virus corona dengan menjalankan tugasnya sebagai juru masak. Saya sangat antusias sekali dan bangga bisa berkecimpung dan bisa membantu pemerintah dalam rangka menangani COVID-19 ini buat para medis yang di rumah sakit. Chef Haryo sendiri mengaku mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak dalam membuka dapur umum ini. Chef yang sempat meniti karir di Amerika Serikat ini mengatakan semua pihak yang ingin membuka dapur umum untuk betul-betul memperhatikan kualitas dapur mereka. Menurutnya, dapur yang disiapkan harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk menyediakan makanan secara massal. Saya menyarankan kepada instansi yang kuat ya secara finansial yang punya backup dana ini, mereka harus serius mengajak kami ini yang profesional yang mengerti kebutuhan dapur bencana. Apa yang dilakukan Chef Haryo merupakan salah satu contoh gerakan sosial yang diinisiasi oleh seseorang yang telah lama berkecimpung di bidang tersebut, sehingga kualitas bantuan yang dihasilkan dapat terjaga dan dipertanggungjawabkan. Diego Basro, Sony Sulistiono, Jakarta. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebagian besar penyandang disabilitas di Bali yang bekerja di sektor informal banyak yang kehilangan penghasilan akibat pandemi COVID-19. Agar dapat melanjutkan hidup dan memiliki penghasilan, mereka mencoba berjualan beragam produk secara online di media sosial. Aditya Putra Pidade tak menyangka profesinya sebagai terapis pijat tunanetra yang sudah digelutinya sejak 2 tahun lalu ikut terdampak wabah virus corona yang merebak di tanah air. Pemuda 25 tahun ini menekuni jasa pijat tradisional Bali dan sport dengan membuka praktek pijat di rumahnya di kawasan wisata Sanur Denpasar sejak 2018 silam. Sebelum wabah virus corona merebak, Aditya Putra yang mengalami kebutaan sejak duduk di bangku SMA bisa mendapatkan pelanggan 5 hingga 6 orang setiap minggu atau lebih dari 20 orang per bulan. Namun, sejak 2 bulan lalu, ia tidak lagi mendapat pelanggan dan hanya melayani pijat untuk orang-orang terdekat saja. Untuk mencari uang tambahan, Adit yang saat ini juga menekuni profesi sebagai penyiar radio, memulai bisnis berjualan pulsa telepon dan token listrik, serta menjual keladi goreng secara online. Lantaran tidak dapat melihat, Adit memanfaatkan fitur layanan bicara atau callback pada ponsel pintarnya. Ini mempermudah kerjanya saat melayani pembeli yang memesan melalui pesan singkat. Saya juga mengembangkan usaha camilan dengan adik saya yang menjual beberapa makanan seperti bakwan keladi yang dimana sangat diminati oleh generasi muda. Penyandang disabilitas Dewa Ayu Fatma Atnyaswari yang bertempat tinggal di Pemogan Denpasar juga tidak putus semangat meski dirinya tidak lagi bekerja sebagai seorang desain grafis di sebuah percetakan. Dewa Ayu menjadi salah satu karyawan yang dirumahkan akibat wabah COVID-19 lantaran percetakan tempatnya bekerja selama 3 bulan tutup. Untuk mencari uang tambahan, Dewa Ayu yang lulus sebagai sarjana desain grafis di Denpasar ini memilih berjualan aneka produk kecantikan mulai dari masker hingga barang fashion. Baru 3 bulan sih di percetakannya. Terus sekarang gara-gara ada COVID-19 ini, jadi beberapa karyawan dirumahkan. Saya sih punya online shop.
emang dari dulu sudah punya online shop, cuman sekarang lebih menekuni lagi gara-gara COVID-19 ini, jadi biar ada tambahan sampingannya lagi, Mbak. Saya Aditya menemani Anda. Di masa pandemi corona seperti saat ini, baik Aditya dan Dewa Ayu tidak lagi hanya berharap bantuan jejaring sosial. Mereka berharap kepedulian masyarakat sekitar, salah satunya dengan membeli produk yang dihasilkan kelompok disabilitas. Tim Liputan, Denpasar, Bali.